Oke, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, wabarakatuh. Pak. Selamat pagi semuanya. Mungkin sebelumnya, mohon maaf saya belum bisa membuka kamera karena saya lagi kurang enak badan. Jadi izin ya saya matikan kamera. Lalu kita juga memakai ini ya Google Meet karena tadi kayaknya sampai sekarang saya coba pakai Zoom sih belum nggak bisa connect entah kenapa. Jadi kita pakai Google Meet. Untungnya, alhamdulillahnya kita bisa ngerekam ya sekarang. Oke, kalau gitu kita mulai aja ya. Ini untuk OAK kelas RC kan ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, Pak. Iya, Pak. Kalau gitu saya izin share screen ya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Kita masuki pertemuan kedua ya untuk organisasi dan arsitektur komputer. Untuk pertemuan hari ini kita akan belajar sistem dari bit. Ya, kita akan belajar kalau data itu disimpannya dari apa sih gitu. Dan gimana sih cara sistemnya. Kalau kemarin kita belajarnya tahu kalau hampir semua, bukan hampir semua, tapi bahasa mesin itu diartikannya dalam bentuk biner ya. Apa itu biner? Ada yang bisa jawab? Silakan Farhan. Izin menjawab, Pak. Biner adalah bahasa yang dimengerti oleh mesin. Bahasa yang dimengerti oleh mesin yaitu cuma 1 sama 0 bilangan bulat, karena yang kemarin dijelasin, Pak, kalau 1 artinya ada sinyal, kalau 0 artinya tidak ada sinyal. Dia artinya juga frekuensi, Pak. Itu kayak frekuensi gitu, Pak, kalau misalnya ini. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Farhan. Jadi itu ya, biner sendiri menandakan itu ya, apa sih, berapa jenis itunya, apa sih, bisa dibilang alfabetnya ya. Bukan alfabet, tapi karakternya. Hanya ada 2, 1 dan 0. Gitu. Jadi untuk komputer itu hanya bisa mengartikan dalam bentuk biner. Nah, tapi kalau dari kita bisa nggak bisa mengartikan dalam bentuk biner ya. Kita harus ke bahasa yang kita bisa mengerti. Nah, kita sebut sebagai high level ya, high level language. Nah, pertama-tama kita harus mengerti dulu, kita tahu tadi satu digit dari si binary itu ya, 0 dan 1 saja. Tapi kan kalau hanya cuma satu digit saja kan tidak bisa ya membentuk sebuah data ya. Nah, jadi untuk bisa misalkan semua file apapun itu filenya, misalkan mau musik atau file MP3 gitu ya, atau file teks gitu, Word gitu, itu pasti direpresentasikan dalam deretan biner. Dan deretan itu kita bisa kategorikan besarnya gitu. Jadi berapa besar itu ukuran sebuah data itu dari jenis ininya, apa sih jenis satuannya. Pertama kita punya bit, ada nibble, ada byte. Nah ini berbeda sama bit ya. Nah ini harus diperhatikan. Ada word sama ada double word. Gitu. Nah ini merepresentasikan panjang deret biner tersebut. Nah kalau bit itu menandakan satuan terkecilnya, satu digit. Jadi 0 dan 1. Kalau bilangan 1 bit berarti hanya satu saja. Gitu ya, satu digit. Nibble itu menandakan 4 bit. Artinya dia itu apa? Dia itu digitnya ada 4. Nah, gitu. Nah, nibble ini tidak populer ya karena ya aneh banget ya sebenarnya. Emang jarang banget orang nyebutin sesuatu pakai nibble dan itu kayak kurang senonoh ya nibble itu sebutannya. Nah, tapi yang lebih populer itu mungkin bisa dibilang byte. Byte itu adalah yang paling populer. Sekarang pun kita apapun itu ukurannya pasti menggunakan byte ya. Nah, byte itu ukurannya adalah 8 bit atau 2 nibble. Kita sebut saja 8 bit. Jadi artinya ada 8 digit. Dalam satu byte itu ada 8
digit gitu ya. Atau kalau misalkan bit itu kita bisa atau apa? Setiap deret bit itu menandakan bisa representasi dari sebuah angka. Kalau 4 bit itu berarti 2 pangkat 4, yaitu ada 16. Sedangkan byte itu berarti ada 256, 2 pangkat 8. Karena pangkatnya itu menandakan deretnya ya. Kalau misalkan ini ada 8 bit, maka 2 pangkat 8, hasilnya 256. Artinya dalam satu byte itu bisa memberikan apa namanya? 256 apapun gitu, entah angka, entah karakter atau apa. Dalam satu itu, salah satu dari itu. Gitu ya. Nah, ini adalah representasi visualnya ya. Misalkan kita punya satu ini, kalau 0 saja berarti hanya byte saja. Kalau 2 berarti 2 bit. Bit ya, ini bit. Ini 2 berarti 2 bit. Kalau 4 berarti 4 satu nibble, 4 bit. Kalau 8 itu berarti 1 byte gitu. Nah, artinya kalau dalam 1 byte itu ada 2 nibble, dibagi menjadi 2 ya. Ada nibble tinggi, ada nibble rendah. Nibble rendah itu 0 sampai 3, nibble tinggi itu 4 sampai 7. Tapi sekali lagi nibble itu tidak terlalu populer bisa dibilang. Jadi biasanya orang itu ngomonginnya antara bit atau byte. Tuh. Kalau ada word, word itu adalah 2 byte alias 16 bit. Double word adalah 2 kalinya, 2 kali dari word. Jadi 32 bit gitu. Kalau kalian perhatikan kondisi berbeda itu berarti entah karakter atau apa, pokoknya kondisi ya. Kalau kalian perhatikan karena pada rumusnya itu panjang bitnya misalkan dasarnya kita punya n bit gitu ya. Bit itu sama dengan 2 jelek banget ini ya tulisan saya. N bit gitu ya. Berarti sama dengan 2 pangkat n. Kalau kalian perhatikan di sini untuk byte saja 2 pangkat 8 itu bisa menghasilkan 256 kondisi yang berbeda. Tetapi saat kita ngomongin word, itu tiba-tiba menjadi 64.000. Gitu ya. Karena 2 pangkat 16. Kalau ngomongin double word, dia sudah berapa ini? 4 miliar. Itu kondisi yang berbeda. Gitu ya. Padahal itu maksudnya adalah, jadi dari kita ngomongin word gitu ya. Misalkan word itu berarti 16, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, sampai ininya yang ke-16 gitu ya. Kalau misalkan ngomongin byte berarti ada 8 ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu ya. Itu untuk yang kondisi pertama gitu. Kondisi kedua misalkan 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Nah ini. Nah ini berapa jenis kondisinya ada 256 gitu maksudnya. Soalnya 64.000. Nah, lalu dalam ukuran itu kita karena biasanya kita ngomonginnya nggak cuma satuan saja, kita biasanya dalam satuannya yang besar gitu. Misalkan kibi atau maybe, gibi, tebi gitu ya. Lucu banget ini. Tapi intinya adalah ini maksudnya kilo gitu ya. Berarti pertama ada kilo. Kilo itu dalam semua satuan itu pasti artinya 1000 ya. Kilogram, kilometer gitu ya. Kilobit. Gitu. Nah, itu berarti 1000 bit gitu ya. Lalu ada megabyte berarti 1000-nya 1000. Gitu kan ya. 1.000.000. Lalu gigabyte itu 1000-nya dari megabyte. Lalu terabyte atau tera gitu ya. Itu adalah 1000 dari giga. Tuh. Kemarin kita udah coba ya untuk kecepatan gigahertz gitu ya. Itu kan sama ya. Ada kilohertz, ada megahertz, ada gigahertz, ada terahertz gitu ya. Nah, kalau di sini misalkan 2 pangkat 10 itu adalah 1024 bit gitu ya. Berarti ini 1 kilobit misalkan dasarnya. Nah, 1 megabit itu sama dengan 1000 kilobit berarti 1024 dikalikan 2 pangkat 10 byte. Ini nggak aneh banget ya. Oh, saya ngerti ini. Dia udah ngomongin ini ya.
Jadi kita harus perhatikan juga ya, ini entah tiba-tiba berubah jadi kayak gini. Jadi intinya gini, kalau kita dalam ini tes ya, supaya nggak ditipu ya. Simbolnya itu ada dua jenis ya, ada B kecil, ada B besar, gitu. B besar lah. Ini menandakan dua satuan yang berbeda. B kecil itu bit, B besar itu adalah byte, byte ya, gitu. Nah, kenapa saya supaya kalian nggak ditipu seperti ini? Kalian pernah kan mau langganan internet? Pernah kan? Iya, Pak. Pernah nggak Pak. merhatiin Iya, Pak. kecepatannya berapa? Pernah, Pak. Apa? Misalkan saya tanya Martin deh. Martin, waktu langganan internet berapa kecepatannya? Kalau sekarang kan pakai provider Bayu Lebih biasanya dapat 25 Mbps, Pak. Mbps. Nah, itu harus diperhatikan. 25, saya tulis di sini ya. 25 Mbps. Ini artinya berapa ini? Ini artinya apa? Megabit per second. Megabit per second, Pak. Berarti ini adalah ini adalah saya tulis di sini 25. Uish. Ini saya pakai ininya kecil banget soalnya si pen tabletnya. Megabit per second ya. Bukan byte ya. Sedangkan dalam kecepatan kita beneran browsing kayak gitu kan selalu dalam byte ya, bukan bit ya. Oke, kalau seandainya 1 byte itu sama dengan 8 bit, berarti kalau kita ingin mencari berapa megabyte per second-nya, itu diapain? Dibagi 8. Bagi 8. Berarti 25 dibagi 8. Iya. Itu sama dengan berapa? 3,125 megabyte. 2,125. 3,125. 3 ya. 1,25 megabyte per second. Perhatikan ya. B kecil, B besar, B kapital. Nah ini ya. Jadi kalau seandainya, karena ini taktik marketing ini sebenarnya. Biar kelihatannya ngebut gitu. 25, nyampe segitu kali ya. Gitu ya. Tapi pas dipakai, kok lambat banget ini gitu. Istilahnya nipu ya. Enggak, kaliannya aja. Percaya-percaya aja gitu istilahnya. Kalau 25 megabit per second bukan berarti 25 megabyte per second. Berarti maksimal kalau kayak gini, maksimal dapat 3, lumayan ngebut lah ya ini ya. Gitu ya. 3-an lah, 3 megabyte per second. Gitu ya, perbedaan gampangnya ya. Nah, di sini juga menandakan ini kilobi. Berarti di sini artinya kibi ini adalah K besar, B kecil. Sedangkan yang ini adalah K besar, B besar. Gitu. Kalau kita ngomongin semua data atau apapun, kita harus biasanya kita pakai K besar ya. Kayak apa? B besar, sorry, B kapital. Byte, bukan bit ya. Oke. Oke, lanjutnya. Nah, untuk mengerti bagaimana proses ini apa sih maksudnya data ini tidak hanya representasi angka, tapi juga kita harus mengerti teori bilangan. Teori bilangan balik lagi ke matematika diskrit, gitu ya. Nanti akan ada diajarkan di matematika diskrit. Jadi kalau dari bilangan sendiri itu tuh sebenarnya kita itu tidak gitu ya. Misalkan kalau kita ngitung itu kita selalu 1 sampai 10. Setelah 10, 11, 12, 13 gitu ya. Setelah itu 19, habis 19, 20, dan seterusnya. Base 10, gitu ya. Itu bisa dibilang kita mengikuti sistem Arabik sebutannya. Sistem angka Arab, gitu ya. 1 sampai 9, lalu selanjutnya 10, gitu ya. Habis itu 11. Nah, sebenarnya ada beberapa jenis notasi representasi yang merepresentasikan bilangan yang lainnya. Contohnya biner, gitu ya. Biner itu hanya 0 dan 1 saja. Gitu. Tapi ada yang lain, gitu. Misalkan yang tadi yang base 10 itu sebutannya kita desimal, tapi ada juga heksadesimal.
gitu. Dan ini ada 4 jenis ya. Ada biner, ada oktal, ada desimal, dan heksadesimal. Biner itu hanya 2 jenis saja basisnya, 0 dan 1. Oktal itu berarti ada 8 dari kata okt ya. Itu apa sih? Berarti artinya 8, 0 sampai 7. Kalau seandainya ada selanjutnya, berarti kira-kira berapa ya? Kalau misalkan gini ya, desimal itu 0 sampai 9. Kalau ada selanjutnya berarti 1 dan 0. 2 digit, dari awalnya 1 digit jadi 2 digit, jadi 2 digit gitu kan ya. Lalu selanjutnya berarti 11 gitu ya. Kalau misalkan oktal kira-kira jadi berapa ya? Atau jangan oktal dulu deh, biner dulu deh. Biner. 0, 1. Kalau gitu selanjutnya jadi apa ya? 0 atau 1, Pak. Bukan 0 dan 1. Enggak, maksudnya basisnya ini, kalau kita balik lagi ke desimal ya. Desimal itu berarti 0, awalnya 0, lalu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Setelah angka 9, 10. Bentar ya. 1 dan 0 gitu ya. 2 digit gitu ya. Selanjutnya 11, yaitu adalah 1, 1, 2 digit. Kalau biner berarti awalnya 1 digit, yaitu 0 dan 1. Selanjutnya berarti harus 2 digit dong. Berarti selanjutnya berapa kira-kira? 0, 10 1. bukan, Pak. Berapa? 00, Pak. 00, Pak. 00 kan sudah ada. 00 kan sudah ada. Ayo coba berpikir logikanya nih, harus jalan. Sepuluh bukan, Pak. 10, Pak. Tadi siapa yang jawab 10? Saya, Pak. Kevin, Pak. Kevin ya, tadi sama Jiane ya. Nah itu ya, itu ya. Berarti, jadi selanjutnya 10. Itu ya. Bukan 10 ya, 1-0 lah ya kalau konteksnya di sini supaya Iya, tidak Pak. bingung. 1-0, Pak. 1-0. Selanjutnya 1-1, 1-1, Pak. Pak. 1-1, Pak. 1-1. Selanjutnya 1-1-0, Pak. 1-0, 1-0-0, Pak. 1-0-0 tuh. 1-0-0 ya. Jadi 3 digit ya. Itu. Dan nanti kita coba pelajari lagi. Kalau gitu kita balik lagi ke oktal. Kalau oktal berarti gimana itu? Setelah 7 itu berarti berapa? Maksimal kan basisnya hanya 8. Setelah 7 berapa? 1 lagi, Pak. 1-0. 1-0 ya. Itu ya. Lalu 1-1 dan seterusnya sampai 17 gitu ya. 1-3. Selanjutnya? 2-1. Masa? 2-0, Pak. 2-0, Pak. 2-0 ya. 2-0 gitu ya. Karena itu basisnya ini apa sih? Hanya 8 digit saja. Gitu ya. Nah, kalau misalkan biner, oktal, dan desimal itu kita bisa representasikan sama angka. Karena kalau kita balik lagi ke sistem Arabik, angka itu sebenarnya dari 0 sampai 9, ya, 10 digit. Tapi kalau misalkan lebih gitu ya, heksadesimal itu memiliki 16 basisnya. Nah, berarti kita representasikan pakai apa? Pakai huruf gitu ya. Hurufnya berarti setelah 9 itu adalah A, B, C, D, F. F ini berarti yang ke-15 ya. Itu harusnya. Gitu. Dan seterusnya. Oke. Jadi ini adalah bilangan biner. Biner itu berarti setiap kolom memiliki bobot 2 kali dari kolom kanannya, dan seterusnya. Jadi di mana jumlah bit itu semakin besar digitnya, semakin besar bilangan representasinya. Jadi biner itu kita bisa representasikan dalam bentuk desimal. Misalkan kalau misalkan saya punya digit itu berarti sama seperti angka ya. Kalau angka kan kalau seandainya saya ngomongin misalkan 1255. Berarti yang digit paling kiri itu yang paling besar kan satuannya, 1000 kan? Ya kan ya? Ke kanan ratusan. Iya, Gitu Pak. kan ya. Lalu puluhan dan satuan. Itu. Nah, kalau di ini pun sama gitu ya. Kalau di si sistem biner.
Misalkan saya punya 3 digit. 3 digit itu misalkan awalnya adalah 0, 0, 0. Di mana ini representasinya satuannya gitu ya. Kalau yang paling kanan itu adalah 1. Ke kiri itu adalah 2. Lalu ke kiri lagi adalah 4. Gitu. Kalau apa tadi desimal itu setiap digit itu merepresentasikan 10 ya gitu ya. Kalau di desimal ini berarti satuan, puluhan berarti 10, dari sini ada ratusan. Kalau ini berarti 1, 2, 4, dan selanjutnya adalah 8 gitu ya, lalu 16 dan seterusnya. Gitu ya, 2 pangkat gitu. Jadi kalau seandainya saya punya misalkan 110 itu kalau desimal berapa ya? 6 bukan, Pak? Gimana caranya tahu 6? Dari kan dari kanan, Pak. Jadi 0 itu sama aja 2 pangkat 0. Lalu sebelahnya itu 2 pangkat 1, sebelahnya 2 pangkat 2. Itu dikaliin atasnya juga nggak sih, Pak? Kalau setahu saya itu, jadi kalau 2 pangkat 0 itu kan 1, tapi karena atasnya 0, jadinya dia 0 gitu, Pak. Bukan Terus atasnya 0 ya, tapi digitnya 0. iya, itu maksudnya, iya, Pak. Jadi kalau Berarti digitnya 0, berarti dia itunya juga 0 angkanya. Berarti sini 1, 2 pangkat 2 gitu ya. Ditambah 1 kali 2 pangkat 1, ditambah 0 kali 2 pangkat 0. Gitu kan ya. Iya, Pak, benar, Pak. Ini berarti 4 tambah 2 tambah 0. Sama dengan 6. Gitu ya. Iya, Pak. Ada yang masih kurang mengerti nggak? Oke, contoh lainnya. 4 digit coba ya kita ya. 1011. Itu berapa berarti? 9. 11, Pak. 11. Itu gimana cara ngitungnya, Johnny? Yang paling kanannya itu, Pak. Yang angka 1, dia pangkat Kalau pangkat menghitung 1. ini jangan lihat dari paling kanan, tapi paling kiri dulu. Itu lebih enaknya. Kiri dulu. Kan sama kan kalau kita melihat angka desimal gitu kan, kita ngelihatnya paling kiri kan yang paling besar kan. Itu kan aturannya. So, gimana Johnny? Dari paling kiri dulu berarti. 19, Pak. Oh, berarti, Pak, 1 kali 2. Masa? Nih, saya tulis ya hints-nya ya. Coba nih. Ini berarti 8. Ini 4. Ini 2, ini 1. Gimana cara nulisnya itu? Berapa ini? Misalkan Johnny dulu, kalau seandainya ini belum bisa menjawab, silakan yang lain. Gimana Johnny? 11, Pak, kalau saya, Pak. Itu berarti sama dengan berapa? 11 Berapa kalau tambah saya, berapa Pak. tambah berapa? Ya berapa tambah berapa tambah berapa? Gimana dapat 11 itu? Tiba-tiba kan nggak magic ya? Kalau cara cepatnya sih, Pak, kalau dia yang bilangan biner 0, Pak, jadi nggak dihitung. Jadi saya Jangan ngitungnya ada cara yang cepat, 8 harus. tambah 2 tambah 1, Pak. Nah, berarti 8 ditambah, jangan cara cepat ya, harus perhatian dulu. 8 itu berarti 2 pangkat 3, ya kan ya? Ditambah digit keduanya berapa? Itu Iya, digit Pak. pertama kan 8 itu. Digit keduanya? Digit keduanya 4, Pak, 2 pangkat 2. Masa 4? 4-nya 0 di sini. Kalau gitu jadi berapa dong? Yang digit ini kan ada 4 digit. Gitu ya.
Ini digit pertama nih ya. Lalu ini yang kedua. Gitu kan ya. Yang kedua ini nilainya 0. Berarti hasilnya jadi berapa? Jangan ngapalin ya. Kita harus bisa ngitung ya. Jangan ngapalin bentuknya ini, hasilnya ini. Enggak. Kita harus bisa ngitung. Gimana, ayo? Hasilnya jadi Gimana? 0, Tadi Pak. ada 11. 0, oke. Lalu ditambah berapa? 2, Pak. Oke, tambah berapa? Tambah 1, Pak. Tambah 1. Nah, kalau dijumlahin, 11, Pak. betul 11 ya. Itu ya. 8 tambah 3, itu ya. 8 tambah 2, 10, tambah 1, 11. Itu kan ya. Tuh, artinya cara menghitungnya. Oke. Ada yang terima kasih, Joane. Ada lagi yang ingin bertanya soal ini? Ada yang masih bingung gitu cara ngitungnya? Tuh. Oke. Nah, kalau kalian perhatikan, ini adalah 4 digit alias 1 nibble ya. Kalau seandainya ini apa sih? Kalau seandainya byte, itu berarti ada 8 digit. Gitu. Nah, kalian juga harus perhatikan ya. Kalau seandainya ini itu nilai digit pertamanya selalu 0. Gitu. Misalkan di sini kita punya 4 digit bit ya. 4 digit bit itu berarti awalnya itu adalah 0 gitu ya. Sampai berapa kira-kira? Kalau 4 digit. Nilai maksimalnya berapa sih? Kalau misalkan saya tanya, ini 1111 itu berapa sih nilainya? 15 ya, Pak ya. 15 ya, gitu ya. Berarti kalau misalkan 4 bit itu, gitu ya, itu sama dengan 0 sampai 15. Gitu. Kalau seandainya 1 byte, itu representasinya berarti 0 sampai berapa ya? Sampai 8. 8 digit, iya. Tapi angkanya itu sampai berapa ya? Coba kita lihat lagi. 1 byte itu sampai berapa sih di sini nilainya? 256 kondisi yang berbeda. 2/8, Pak, itu. 2/8. Termasuk 0. Berarti kalau angkanya sendiri itu dari 0 sampai berapa? Ayo. 255, Pak. 255 ya? Iya. Nah, itu ya. Karena termasuk 0. Jadi kalau misalkan maksimalnya walaupun kondisinya itu ada 256 kondisi yang berbeda, bukan berarti maksimal 256, tapi 255. Nah, ini juga kalau ada yang pernah mikir kenapa ya kalau komputer itu kebanyakan nilai maksimalnya itu 255 gitu. Misalkan dalam warna kan biasanya suka ada ya RGB. Nilainya itu kalau dalam nilai itu 0 sampai 255 itu misalkan. Nah, salah satu faktornya ya ini. Karena panjang bitnya adalah 8. 0 sampai 255. Gitu. Nah, kalau bilangan oktal logikanya mirip ya sama biner ya. Berarti kalau oktal itu 8 kali lipat dari kolom kanannya. Kalau misalkan ada 3 digit gitu ya. 3 digit 0, 0, 0 gitu ya, oktal ya. Berarti yang pertama ada 1. Lalu di sini ada 8. Lalu selanjutnya kalau gitu 8 kali lipat dari 8 itu berapa? 64. 64 gitu ya. Selanjutnya? 500. 8 kali 64. 512. 512 Iya. gitu ya.
Nah, gitu ya. Berarti di sini kalau seandainya di biner itu adalah 2 pangkat n, kalau di oktal itu adalah 8 pangkat n. Gitu. Dan ini juga trivia yang penting juga ya, memori gitu ya. Memori kalau semuanya itu karena mengikuti bilangan biner gitu ya, mengikuti aturan biner, maka semua kelipatan memori itu selalu mengikuti ini gitu, 2 pangkat berapa. Coba perhatikan. Kalau kalian punya memori 1 giga gitu ya, RAM gitu ya misalkan. Itu bukan 1 giga kan, tapi 1024 kan. Seperti ini kan ya, 1024. Karena itu adalah 2 pangkat berapa itu? Pangkat 20, 2 pangkat 30 gitu. Tapi 1024 ya gitu ya. SSD atau hard disk juga sama kelipatannya. Ada 128, ada 256, ada 512, ada 1024. Setelah 1024 berarti 2 kali lipatnya 2048 gitu kan ya. Kalau 4 giga berarti misalkan atau 4 tera berarti 4096 itu istilahnya. Karena itu kelipatannya. Gitu ya. Nah, kalau desimal kita tidak perlu terlalu itu ya. Semua orang udah tahu ya, gitu ya. Desimal berarti base 10, berarti basisnya ada 10. Heksadesimal itu berarti base ini ya, base 16. Itu. Heksadesimal tadi saya ngomongin warna. Pernah merhatiin nggak kalau warna itu kalau di apapun itu suka ada ininya, ada kode heksadesimalnya? Ada, Pak. Pernah, Pak. Ada ya? Nah, karena kalau kita perhatikan heksadesimal itu warna itu selalu 6 digit gitu ya. Saya tulis di sini gitu ya. 6 digit misalkan saya yang asal aja. Misalkan di sini A6 gitu ya. Lalu 87 gitu ya. Itu mungkin EF gitu ya. Nggak tahu ini warna apa. Ini menandakan 3 jenis ini, 3 jenis ini apa sih? Warna. RGB. Gitu ya. Iya, RGB. Berarti yang pertama adalah buat red, lalu yang kedua itu buat green, yang ketiga itu untuk blue. Tuh. Oke, kalau gitu, kalau seandainya masing-masing punya 2 digit, berarti logikanya berapa satu warna itu ada berapa versi ya? Kalau tadi biner itu setiap digitnya itu berapa digitnya berarti 2 pangkat n gitu ya. N itu menandakan digit. Kalau misalkan tadi apa sih oktal itu berarti 8 pangkat n. Kalau desimal berarti 10 pangkat n gitu ya. Kalau heksadesimal berarti 16 pangkat N, Pak. 16 pangkat n. Kalau seandainya itunya ada 2 gitu ya. 16 pangkat 2 itu berapa? Coba dihitung. 256, Pak. 256, Pak. 256. 256, Pak. Berarti balik lagi sama tadi ya, alias ini artinya ini sama dengan angkanya itu 0 sampai 255 alias 8 bit. Gitu ya. Jadi ini ada red ada 256 warna, green ada 256 warna, blue juga ada. Gitu. Gitu ya. Lagi ya, kenapa warna itu 0 sampai 255. Kalau gitu pertanyaannya kalau misalkan di sini ada masing-masing punya 255 warna gitu ya. Berarti ada berapa banyak itu ya kombinasi warna yang ada? Ada berapa digit dalam hexa ini? Apa sih? Dalam color hex ini. Saya harus latihan ini. So, sambil dipikir saya coba nulis tulisan color hex sambil latihan pakai tablet ini. Color hex.
Nah, rapih. Ada berapa digit dalam color hex ini? 6. 6. 6. Oke, kalau gitu 16 pangkat 6. Itu berapa? Coba hitung. 16.777.216. 16 juta ya. Iya. Nah, itu ya. Nah, itu juga 16 juta. Artinya bisa menampilkan 16 juta warna. Nah, itu balik lagi ke layar. Kalau kalian pernah beli monitor, mau beli monitor, kalian ada speknya itu bisa menghasilkan berapa banyak warna. Nah, ini nyambungnya ke sini. Gitu istilahnya. 16 juta itu bisa menampilkan RGB 100%. Gitu, artinya bisa menampilkan 16 juta warna. Tapi ada yang bisa lebih gitu. Ada yang kurang gitu, hanya bisa berapa ratus ribu warna itu. Nah, itu maksudnya RGB itu kayak gimana. Layar juga monitor itu ada spek warnanya kayak gitu. Nah, kayak gini juga. Itu ya. Nah, di sini ada representasi bilangan lebar gitu ya. Nah, ini jangan dihafal tapi kalian harus mengerti gitu misalkan. Jadi misalkan di sini kalau seandainya bilangan bit itu hanya representasinya 1 sampai 0. Jadi artinya kalau bisa dibilang bukan ini ya, bukan misalkan ada 4 digit gitu ya. Berarti di sini adalah satuannya gitu ya. Sini berarti kayak puluhannya gitu ya. Puluhan gitu ya. Lalu ini adalah ratusannya gitu ya. Di sini berarti ribuan gitu ya. Itu kalau konteksnya desimal gitu ya. Nah, logikanya kalau di kalau di bit gitu ya, binary itu juga sama gitu ya. Kalau misalkan saya tanya, satuan itu berarti maksimalnya 0 sampai berapa? 9, Pak. 1, Pak. Berarti satuan itu 0 sampai 9 gitu ya. Lalu kalau puluhan gitu ya, itu berarti 0 sampai berapa? 10 sampai 99. Masa 10? Coba lagi. Sampai 9 juga, Pak. 99. Sampai 99 gitu ya. Iya. Kalau ratusan berarti sampai 0 sampai 999. Ini maksudnya adalah digit maksimal untuk maksimalnya kalau 3 digit gitu kan ya, 999. Gitu. Nah, kalau di sini pun sama gitu ya. Kalau misalkan kita punya 1 bit, berarti maksimal yang kita bisa representasikan adalah 1. Nih ya. Kalau 2 bit berarti 2 pangkat 2 pangkat 2 gitu ya. Berarti maksimalnya berapa? Nilai kalau kita representasikan dalam desimal. 0 sampai 3. 0 sampai 3. 3. Gitu ya. Gitu kan? Iya, Pak. Misalkan di sini ya di sini berarti ada satuan itu ada 10 angka gitu kan ya. Kalau yang ini ada 100 angka gitu ya. Gitu. Kalau seandainya 3 bit berarti nilai maksimalnya berapa? 8. 0 sampai 7. 7. Jangan lupa maksimal itu jadi saya tulis ini ya. Nilai max digit gitu ya. Saya kurang ini juga cara ininya. Tapi adalah digitnya berapa, 2 pangkat n gitu ya, dikurang 1. Itu. Ya, logikanya balik lagi ke desimal. Kalau di satuannya itu ada 10 angka. Nilai maksimal kan bukan 10, tapi 9 kan? Karena kita harus mengikuti 0 gitu. 0 itu harus dimasukkan. Gitu. Berarti kalau di sini, kalau 3 bit nilai maksimalnya adalah 7, bukan 8. Karena 0 sampai 7 itu udah 8 angka. Itu. Kalau 4 bit berarti nilai maksimalnya berapa? 3. 3, Pak. 3, Pak. Itu nilai digitnya ada 3 bit, 3 digit. Tapi kalau dalam desimal, berapa nilai maksimalnya? 4, Pak.
7 tadi ya? 7 tadi, Pak. 7. Kalau 4? 15. 15. Oke. Kalau gitu, kalau 5 itu nilai maksimal berapa? Kalau 5 digit. 31. 31 ya. Karena 5 bit itu berarti 2 pangkat 5. 32 Artinya dikurang 32. Gitu ya. Nah, di sini pun ada polanya ya. Polanya itu sama seperti aturan desimal sebenarnya. Jadi, kalau kalian perhatikan gitu ya. Misalkan saya ini deh. Whiteboard gitu ya. Pakai whiteboard dulu aja. Kalau seandainya saya punya 3 digit bilangan desimal gitu ya. Misalkan di sini 0, 0, 0. Gitu. Digit pertama itu bisa diisi desimal itu 0 sampai 9. Berarti 0, 1, 2, 3, 4, 9 gitu ya. Berarti kalau seandainya saya sudah 009 gitu ya. Selanjutnya berarti dia ngapain? Kalau angka selanjutnya. Pindah ke depan. Pindah ke depan. Oh, Digit yang selanjutnya itu nambah kan ya? ya, Mulai nambah, kan ya? nambah. Berarti 0, 1, 019. 0 10 gitu kan? Berarti selanjutnya 0, 1, 1 gitu kan ya? 011. Oke. Lalu digit keduanya juga sudah tiba-tiba selesai. Selanjutnya berapa? 100. 100 100 gitu kan ya. Nah, ini berarti logikanya pun kalau biner itu sama, tetapi perbedaannya adalah kalau desimal itu dia ada 10 digit gitu ya, 0 sampai 9. Kalau biner berarti dia ada hanya 2 digit ya, 0 dan 1 gitu. Berarti kalau saya punya misalkan di sini 0, 0, 0 gitu ya. Di mana di sini adalah biner gitu ya. 0, 1 gitu ya. Berarti selanjutnya ini adalah berapa? Angka selanjutnya. Ini 0 berarti. 0, 0, 0. Angka selanjutnya berapa? 001. 0, 0, 1. Selanjutnya? 002. Nggak ada angka 2. 010. 0, 1, 0. Bentar, saya catat dulu. Gitu ya. Karena maksimal hanya digit yang kita bisa pakai untuk biner itu 0 dan 1 saja. Sama logikanya kan, sama kayak desimal. Desimal cuman perbedaannya adalah digit yang kita bisa pakai itu 0 sampai 9. Gitu kan logikanya di sini. Kalau seandainya digit ini udah beres gitu ya, habis 9 gitu ya. 9 kan udah angka terakhir ya. Bukan karakter deh, jangan digit deh. Karakter yang kita bisa pakai di desimal ada 0 sampai 9. Karakter yang kita bisa pakai di biner itu 0 dan 1 saja. Di digit pertama, karena karakternya sudah habis gitu ya, 0 sampai 9, 9 itu yang paling terakhir, maka yang dia lakukan adalah dia menambahkan ke digit berikutnya, yaitu digit kedua, digit puluhan di konteks ini apa sih? Di konteks apa namanya? Di konteks desimal gitu ya. Ini kan cut off-nya ya gitu ya. Lalu selanjutnya gitu ya, tambah ini berarti digit yang pertamanya mulai lagi dari 0 sampai 9, lalu nambah lagi di digit keduanya, karakter berikutnya, dan segitu. Berarti kalau kita ngomongin biner, logikanya harus sama. Cut off-nya berarti ini adalah cut off satuan, menuju puluhan ya, gitu ya. Berarti selanjutnya ini berapa? 011, Pak. 011. Oke. Selanjutnya 100. 100. Nah, ini udah kita ranah ratusan gitu ya istilahnya. Ratusan dalam biner gitu ya. Tapi bukan ratusan ya sebutannya. 100. Selanjutnya berapa? 101. 101. 1, Pak.
101. Oke, selanjutnya. 110 Pak. 110. 110. 110. Selanjutnya. 111. 111. Gitu. Oke, selanjutnya. Cukup ya, Pak? Cukup, Pak. Cukup. Kalau 3 digit. Kalau misalkan lebih, boleh 4 digit. Bisa. 1000. 10000. Nah, gitu ya. Berarti ini udah kita di ranah ribuannya biner. Tuh, dan seterusnya. Berarti kalian udah mulai tahu ya, itu ya polanya ya. Gitu ya. Nah, ini kalau kita representasikan dalam desimal gitu ya. Ini berarti adalah 0, ini 1. Ini berarti 2, ini 3. Lalu ini berarti 4, 5, 6, 7. Gitu ya. Dan ini adalah 8. Dan seterusnya. Gitu ya. Nah, berarti kalau misalkan kalian udah mengerti ini, kalian bisa menjawab 2 pertanyaan. Yang pertama, kalau seandainya saya minta angkanya segini, itu direpresentasikan dalam berapa bit? Itu yang pertama. Yang kedua adalah, kalau seandainya saya berikan deret angkanya seperti ini dalam desimal berapa? Gitu. Misalkan saya tanya, sederhananya, kalau saya ingin mendapatkan angka 110 gitu. Itu berapa bit kira-kira yang dibutuhkan? 10. 110. Bukan, desimalnya ya, desimal ya. Desimalnya ada 110. Atau kalau daripada bingung, biar kita nggak rancu, saya 7. mau angkanya 109 direpresentasikan dalam sebuah dalam bit, dalam biner gitu. Nah, itu butuh berapa digit biner? Silakan yang bagi yang bisa 7. menjawab. 7. Gimana itu cara logikanya? Karena Saya tulis dulu di sini. batas maksimalnya itu 127, Pak. Oke, nah itu ya. Berarti kalau cara menghitungnya adalah kita lihat aja dari 2 pangkat pangkat berapa, 2 pangkat n berapa yang melebihi 109 gitu ya, paling dekat gitu ya. Kalau misalkan 2 pangkat 1 ya nggak mungkin ya. 2 pangkat 0 yang pertama itu. 2 pangkat 0 hanya 1 digit saja itu maksimal hanya 1 gitu ya, nggak bisa. 2 pangkat 1 itu 2. 2 pangkat 2 itu 4, nggak bisa. Gitu ya. Kalau gitu 2 pangkat 5 itu berapa tadi? 32. Ya. Gitu ya. Lalu kalau 2 pangkat 6 itu 64. Gitu ya. 2 pangkat 7 itu 128. Artinya untuk bisa menuliskan angka 109 dalam bentuk dalam biner itu kita memerlukan 7 digit. Gitu kan ya. Butuh 7 digit. Gitu ya. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Tidak, Pak. Kalau tidak, kita lanjut lagi. Gitu ya cara bacanya ya. Lalu selanjutnya. Nah, kalau kita tahu ada basisnya ya, ada basis biner, oktal, desimal, dan heksadesimal. Nah, kita juga bisa tuliskan gitu ya basisnya. Tapi walaupun kalau konteksnya memang banyak basis-basisnya, nah itu cara menuliskannya ini ada subscript. Subscript itu yang ada di bawah ya, tulisan kecil di bawah. Kalau superscript itu ada di atas, kayak pangkat. Kalau misalkan biner, berarti di sini tuliskan ada 2. Oktal berarti basisnya 8.
gitu ya, desimal 10, heksadesimal 16. Biasanya orang-orang jarang gitu ya, karena kalau misalkan pakai basis 1 ya udah pakai basis itu gitu ya. Gitu, kalau ngomongin desimal ya udah seterusnya desimal. Jarang kan ngomongin desimal terus kalimat selanjutnya tiba-tiba ngomongin biner gitu ya. Tapi kalau seandainya ada kasus seperti itu, cara simbolnya pakai ini. Oke. Selanjutnya, tadi kita udah belajar cara ini ya, apa sih dari desimal ini menuju menjadi sebuah angka ini ya, apa sih? Angka apa namanya? Biner gitu ya. Nah, itu juga berarti artinya setiap angka itu mau dari oktal, heksadesimal, biner, dan desimal itu bisa disaling di-convert gitu. Misalkan konversinya itu berarti dari sebuah sistem apa sih bilangan menuju sistem bilangan lainnya. Gitu. Nah, di sini ada contohnya di sini ya. Kalau heksadesimal itu basisnya adalah 16. Berarti kalau di sini representasinya misalkan A itu 11 ya di sini. A itu hitungannya 10 ya desimalnya. Maka binernya itu adalah 1010 gitu. Lalu kalau misalkan F itu ada 16, kalau di desimal 15 berarti 1111 gitu. Nah, ini bisa dibaca gitu ya caranya. Tapi caranya pertama kalau heksadesimal ke biner itu caranya adalah mengganti satu bilangan heksadesimal menjadi 4 bilangan biner. Jadi maksudnya gini, kalau seandainya ini saya highlight ini ya, 1 ada D, ada C. Itu berarti setiap ininya adalah setiap digitnya itu adalah 4 bit gitu ya. Kalau di sini perhatikan si heksadesimal itu di convert ke binernya itu membutuhkan 4 bit. Artinya satunya itu di 4 bit pertama gitu. Lalu selanjutnya D itu berarti 4 digit berikutnya. Itu lalu C-nya itu berarti 4 digit berikutnya. Seperti itu. Tuh. Kalau dari biner ke heksadesimal itu berarti sama logikanya. Berarti dari setiap 4 digit itu, setiap 4 digit deret si binernya itu dijadikan heksadesimal. Kalau oktal berarti 3 digit gitu ya. Jadi di sini ada 1 gitu ya. Di sini ada 1 itu berarti 3 digit gitu. Lalu selanjutnya 7 di sini jadi 3 digit. Lalu kalau desimal berarti mencari sisa bagi, tapi logikanya harusnya sama gitu ya. Gitu. 18 sisa bagi dan walaupun memang kalau karena desimal itu berbeda ya. Kalau kalian perhatikan biner, oktal, dan heksadesimal itu base 2 sebenarnya. Maksudnya 8 itu habis dibagi 2 kan, gitu ya. 16 itu habis dibagi 2 gitu ya. Kalau misalnya 16 bagi 2, 8 bagi 2, 4 bagi 2 lagi, 2 bagi 2, 1. Gitu ya. Tapi kalau desimal itu tidak bisa benar-benar habis dibagi 2. 10 dibagi 2, 5. 5 itu ya udah gitu ya. Nggak bisa dibagi 2 lagi kan. Gitu. Makanya kalau untuk desimal dan biner itu lumayan kasus khusus. Pertama, kita cari sisa bagi, ditulis semua sisa baginya. Artinya, maksudnya adalah gini. Ini 18 ya. Pertama kita tahu 18 itu habisnya di 2N, 2 pangkat berapa? N-nya sama dengan berapa? Berarti kita harus tahu digitnya dulu. Gitu. Berapa coba kira-kira? 18 nih, saya tulis ulang nih, 18. Berarti dia membutuhkan berapa digit? 5, Pak. 5 kok. 5, oke. Gitu ya. 18 butuh 5 digit. Gitu ya. Berarti karena 2 pangkat 5 itu sama dengan 32. di mana 2 pangkat 5 itu sama dengan berapa? 32. 16. 32, Pak.
Berarti nggak bisa 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 Gimana? 32, Pak. 2 pangkat 5 itu berapa? 2 pangkat 5 32, Pak. 20 pangkat 5 itu 32, Bu. 32, Oh iya Pak. benar. Sorry. Itu 2 Oh pangkat iya, saya yang agak ini. Ini harus diperhatikan bahwa digit yang pertama itu 2 pangkat 0 ya. Berarti ini adalah maksimal 2 pangkat 4. Gitu ya. Gitu. Berarti kalau yang tadi di sini pun berarti bukan 2 pangkat. Ini berarti bukan, maaf, sebentar ya. Ini berarti bukan 7 digit ya, tapi 2 pangkat ini bukan 128. Ini berarti butuh 7 digit iya gitu ya. 7 digit. Tapi untuk yang terakhirnya itu adalah 2 pangkat 6. Digit paling kirinya adalah 2 pangkat 6. Jadi balik lagi ke sini ya. 2 pangkat 4 karena 2 pangkat 4 itu sama dengan 16 gitu ya. Berarti yang kita lakukan yang pertama itu berarti digit pertamanya itu pasti 1 0 0 0 0, 5 digit gitu ya. Kenapa? Karena di sini ini adalah sama dengan kalau desimal adalah 16. Iya nggak sih? Kok saya bingung sendiri. Ini sama dengan tar. Biar saya ini. Kalau market ini adalah 5. Kayaknya ini kurang bentar ya. Oh iya bener kok. Nggak salah kok. Sorry. 2 pangkat 5 kok di sini. 2 pangkat 5. Ini sama dengan 32. 32 itu dalam artian gitu ya. Kalau kita punya 5 digit, 1, 1, 1, 1, 1, itu berarti ini sama dengan totalnya itu adalah 31. Betul nggak? 16 tambah 8 tambah 4 tambah 2 tambah 1, 31. Betul nggak? Betul, Pak. Betul ya? Betul, Pak. Oke. Kita balik lagi ke 18. 18 itu berarti butuh 5 digit. Berarti pertama yang saya ini tuh kita punya 18. Di sini ada digitnya itu saya tulis di sini ada 16 gitu ya. Ada 8, ada berapa di sini? 4, ada 2, ada 1. Oke. Di antara kelima apa sebutannya? Digit ini ya. 16, 8, 4, 2, 1. Mana yang paling mendekati angka yang kita mau ini 16. kita inginkan? 16. 16. Gitu ya. 16. Maka ini 8 kurang 16. Oke, sama dengan 2. Gitu. Kenapa? Artinya kita bisa menambahkan di digit paling kiri. Jadi 16 itu gini, gitu ya. Lalu selanjutnya sisanya 2. Nah, di antara semua digit-digit ini mana yang paling mendekati angka 2 ini? 2. 2. 2. Gitu ya. 2 ya. Artinya ini dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, karena sudah tidak ada sisanya, maka kita bisa tambahkan ke yang di sini. Yang kita udah punya. Ini kan 16 ya. Berarti 16 ditambah 2 itu istilahnya. Berarti 1, 0, 0, digit kedua. Yang 2 itu adalah digit kedua gitu ya. Daripada saya bingung, nah kayak gini. Gitu. Jadi hasil akhirnya adalah ini. Gitu. Bingung nggak? Saya agak bingung juga sebenarnya cara ngejelasin yang ini tuh. Cara paling gampangnya gimana ya? Masih bingung nggak? Kira-kira.
Agak bingung, Pak. Bingung sih Pak itu. Agak bingung. Yang 2 itu buat apa gitu Pak? Oke, kita coba pakai cara yang ini ya, yang kasus kita ya, 109. Kita tahu itu butuh 7 digit, betul nggak? Butuh 7 digit ya. Betul Pak. Berarti kita tulis dulu ini adalah 109 gitu ya. Untuk saat ini posisinya itu kita belum tahu. Kita pasti pakai tulis saja 7 digit. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu ya. Ish. Oke. Nah, kalau saya taruh di sini, ini berarti ini adalah digit yang paling kanan itu adalah 1, lalu ini adalah 2, ini adalah 4, ini berapa? 8, ini berapa? 16, Pak. 16. 32. 16, 32, 32, 64. 64. Oke. Di antara semua digit-digit ini, mana yang paling mendekati 109? 64. 64. Oke, berarti kita kurangi proses ini dengan 64. Kalau dikurangi berapa? Ini jadi 5, ini jadi 4, 45. Nah, karena kita sudah memakai 64 gitu ya, di sini mungkin saya ganti pakai oranye, 64 gitu ya, maka kita tambahkan digit ini ke deret yang sekarang, kita update deretnya. Berarti sekarang posisinya adalah setelah ini, setelah dikurangi itu jadi 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Itu. Nah, 45 sekarang. Kita sekarang udah punya 45. Mana yang mendekati dari digit-digitnya yang mendekati angka 45? 32. 32. 32, Pak. 32 gitu ya. Jadi kalau kita kurangi berapa ini hasilnya? 13 Pak. 3. 13. 13. Kalau gitu kita tambahkan lagi. Ini kan udah 32. Kita tadi barusan pakai digit yang 32 ya. Gitu ya. Berarti 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Atau mungkin kita pastikan saja. Kalau gimana kalau misalkan digit pertama itu dari kanan. Berarti yang ke kiri itu adalah digitnya nambah ya. Berarti ini digit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Gitu ya. Berarti ini digit ke-6 gitu ya. Kita udah pakai digit 7 dan 6. Lalu 13. Mana yang paling mendekati sama angka 13? Digit berapa? 8. 8 Pak. Yang 8 ini ya. Yang ke-4 ya. 4. Berarti kita pakai 8. Tuh. Kurangi lagi. Sorry. Kurangi lagi. Berapa? 5. Berapa 5, ini? Pak. 5 Pak. 5. Tuh. Update lagi di sini. Berarti ini adalah 1, 1, 0, 0. Ini 8 dipakai 1, 0, 0, 0. Oke. Selanjutnya mendekati 5. Mendekati 5. 4. 4, Pak. Pak, mohon maaf Pak. 4. Gitu ya. Ya. Bisa Pak. Yang ya silakan Martin. Itu yang 13 dikurang 8, aturan nolnya di digit yang ke-8 bukan Pak? Jadinya 11001. Itu kan di Ini digit kan? 16. Ini kan digit 16 0. Oh iya, maaf Pak. Iya. Kurang teliti. Nah, nih coba ini agak susah ya, tapi ini kok benar kok. Digit 7, 6, 16-nya yang digit kelima nggak dipakai. Digit keempat. 2 pangkat 4 berapa? 8 kan ya? Iya ya Pak. 2 16. pangkat 3, sorry. 2 pangkat 3, 8. 8. Ya. Ya benar berarti ini. Kurang teliti Pak saya. Makasih Pak. Oke, terus kita ini lagi. Ini 5 kurang 4 berarti 1. Update lagi di sini ya. Iya, Pak. Update 1, lagi, Pak. 1, 0, 1. 4 berarti di sini ya. 1. 0, 0. Oke.
selanjutnya? 1 ya? Dikurang 1, dikurang 1. Pak. Kurang 1. Eish. Kurang 1 habis gitu ya. Tidak ada sisa. Nanti kita bisa update yang terakhir adalah 11011101. Betul ya? Betul nggak ini kira-kira? Kita cek gitu. Kalau gitu kita coba cek gitu ya. Di sini pakai yang oranye gitu ya. Ini berarti kalau kita coba hitung kita gini aja. Berarti ini adalah 64 gitu ya. Ditambah 32 gitu ya. Ditambah berapa? Tambah 8 tambah 4 tambah 1. Betul nggak hasilnya 109? Betul, Pak. Betul ya? Betul, Nah Pak. gitu ya caranya ya. Jadi dikurangi gitu ya. Sama yang kelipatannya mendekati angka kita, kurangi terus kurangi terus sampai menuju angka 0. Sudah bukan menuju tapi sudah menjadi angka 0, sudah habis. Gitu. Sambil dikurangi berarti kita update gitu ya. Di 64 itu ini misalnya 109 kurangi 64 berarti digit ke-7. Kalau bisa tambah itu jadi 1. 32 jadi 1 dan seterusnya. Itu ya. Oke. Itu untuk konversi. Kalau konversi bilangan biner tadi desimal juga seperti itu ya. Kalau ada 5 berarti ini adalah berapa? Kalau 5 itu 8 ya. Oke. 1, 2, 4, 8, 16. 16 ditambah 2, 18. Tuh, ini berarti 16 ditambah 8 ditambah 2. Tambah 4 itu, Pak. 16 tambah 4 tambah 4 ya. 2. Saya agak bingung. 16 tambah 4, 20 tambah 2, 22. Berarti 22. Itu ya. Ini seterusnya. Oke. Lalu proses operasi selanjutnya adalah penjumlahan bilangan biner. Gitu. Kalau seandainya kita ngomongin penjumlahan seperti ini gitu ya. Misalkan saya punya angkanya itu tadi 18 gitu ya. Ditambah 2 tuh. Kalau ditambah berarti 8 tambah 1 itu 19. Tambah 2 berarti menjadi 0 di sini kan ya. Balik lagi kan. Gitu kan ke karakter selanjutnya. Setelah 9 itu kan 0 ya. Tetapi di sini ditambah 1 gitu. Jadi ini adalah hasilnya 20. Itu untuk penjumlahan desimal biasa. Tapi kalau untuk biner aturannya sama. Gitu. Berarti di sini misalkan 101 ditambahkan 11. Kita coba tambahkan 1 tambah 1 berarti apa? Karakter setelah 1 apa? 0, Pak. 0, oke. 1 tambah 1 jadi 0, tapi berarti untuk digit kedua kita tambahkan 1. Berarti 1 ditambah 0 tambah 1. Hasilnya berapa? 0 juga, Pak. 0 juga. Tapi tambahkan untuk digit ketiga 1. Digit ketiga berarti 1 tambah 1. 0. Berarti 0. Dan ada digit yang keempatnya. 1. Jadi 1000. Gitu ya, samakan ya. Itu. Kalau yang contoh 2 coba. Biar gampang, yang besarnya dulu ya. 1101 ditambah 101. Tuh, ditambah. 1 tambah 1. 2. 0. Masa 2? 0, Pak. 0. Kita ngomongin biner ya. Iya, Pak. Biner. Nah, berarti di sini jadi berapa digit keduanya?
1, Pak. Satu, Satu. Pak. Satu. Satu, Pak. Oke, digit ketiganya berapa? 1 tambah 1. No. Nol. Nol. Pak. Nol, Pak. 0. Itu ya. Lalu tambah di sini jadi berapa? 0, Nol Pak. juga, Pak. Nol. Nol, Juga, Pak. Pak. Nah, kok jadi beda ya hasilnya? Kok beda sih? Sama Pak, 1 depannya Pak. Iya juga ya. Kok beda ya? Bentar, coba deh. 1 tambah 1 jadi 1, betul. Jadi 1, lalu 1, 1, kok jadi 1 ya? Kalau ini kan 4 digit ditambah 3 digit, itu jadi 5 digit. Lah kok aneh ya? Tadi yang NIM-nya terakhirnya 166 siapa? Saya, Pak. Siapa namanya? Nggak kelihatan Taki. soalnya. Taki. Taki. Oke, coba kita yang ini ya, contoh ketiga deh. Apakah benar? Gitu ya, 1, 1. Ini berarti 1, 1, 1. Itu kan ya? Tambah, ini jadi 0. Ini 0 jadi 1 ya harusnya. Gitu ya. Ini jadi 1. Ini jadi 0. Ini jadi 1. Jadi 0. Harusnya sama ya ini ya. Ini kan ya. Gitu kan ya? Betul nggak sih? Ini benar nih kok. 1, 1, 0. Jadi 1 tambah. Jadi digit kedua. Digit ketiga 1 tambah 1, 0. Digit keempatnya tambah 1 juga jadi 0 tambah 1. Berarti ini ada yang salah ini. Oke. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Bertanya Pak, Silakan Martin. itu yang nomor 2 010-nya nggak disertai 0 yang di digit akhir itu Pak. Di mana ya? Loh, coba saya kursornya Yang mana nih? yang nomor 2, contoh nomor 2 kan 010 Hmm. kan. Nah, terus yang pas Bapak penjumlahan itu 0-nya nggak diikut sertakan. Yang pada penjumlahan ke bawah itu Pak. Oh, logikanya kan mirip ini ya. Ya ini maksudnya ya, yang ini. Iya. Logikanya kan mirip seperti ini. Kalau kita desimal, misalkan saya mau nambahin ratusan sama puluhan gitu ya. Misalkan 109 deh gitu ya sama lagi. Ditambah dengan 20 gitu ya. Berarti ini 129. Tuh, Iya, betul. betul ya. Sama nggak saya nulisnya kayak gini? 109 ditambah 020. Iya sih sama sih Pak. Tapi kalau Iya, semisalnya jadi kita coba ya. iya Bang. Kita coba kalau seandainya ternyata saya yang agak salah. Misalnya kita masukin sesuai dengan itu 1010. Di sini berarti 1101. Dijumlahkan, gitu ya. 1 tambah 1 berarti 0. 1. Gitu ya. Ini jadi 1. 1 tambah 1 jadi 0 juga ya. Ya kan? Ya Pak. Tambahkan ke digit keempat. 1 tambah 1 digit 4 0 ya. Tambahkan 1. Berarti memang ininya ini kurang tepat ini. Gitu ya. Gitu sama aja kan? Sama. Sebenarnya. Iya Pak ya Pak sama. Iya. Tuh. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Oh, Pak mau bertanya. Oke, kalau silakan Zahra.
Sebenarnya saya masih agak Silakan. bingung ya Pak. Ini yang perjumlahan yang di bawah itu kan 1 tambah 1 0. Habis itu satunya ditaruh lagi ke atas kan. Nah, habis itu ini Mm. 1 ditambah 1 kan hasilnya 1. Tapi kenapa di samping yang di sampingnya itu di atasnya itu ditambah 1? Terus saya masih bingung di situ, Pak. Sementara mm-mm. Oke, ngerti saya maksudnya. Kalau saya tulis seperti ini, ini berapa? 1 itu? 3 ya? Iya, Pak. Tambah Pak. 1 tambah 1. Itu. Ini berapa sih jumlahnya? 1. 1. Oh, maksudnya belakangnya Ya, 1. kan. Belakangnya 1, Pak. Belakangnya 1 dulu. Belakangnya 1. Terus ditambahkan di digit keduanya 1 ya? Betul nggak? Betul. Iya, Pak. Berarti ini dari 0, ini jadi 1, jadi 3 digit ya? Iya, Pak. Overflow, Ini Pak. kita coba cek masuk akal atau enggak ya. Kalau ini saya tulis dari oren ini adalah desimalnya. Ini berarti adalah 3. Ya. Ini berarti 1. Ini 1. 3 tambah 1 tambah 1 berapa? 5 ya? Iya, Pak, 5. Iya, Pak. 5 kan? Nah, yang hasil akhirnya yang dalam bentuk biner ini 5 atau bukan? Iya, 5, Pak. Iya, Pak, 5. Iya, 5, Pak. 5 ya? Ini 4 ditambah 1 jadi 5. Gitu. Gimana Zahra? Udah mulai kebayang belum? Atau masih agak bingung? Masih bingung sih, Pak. Jadi kalau misalkan coba lagi ya, kita coba di sini lah. Kenapa 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1 gitu ya? Logikanya 1 gitu ya. 1 ditambah 1 itu sama dengan 1 0, gitu kan ya? Iya, Pak. Kalau saya tambahkan 1 lagi, jadi 1 1 kan? Ya kan? 1 tambah 1 jadi 1 lagi kan digit terakhirnya? Iya, Pak. Gimana itu udah kebayang belum? Udah, Pak. Nanti saya pahamin lagi deh. Makasih, Pak. Ya udah deh. Silakan. Oke, kita lanjut dulu ya. Selanjutnya adalah bertanda. Atau kalau bahasa Inggrisnya adalah ini bertanda ya. Bahasa Inggrisnya adalah sign. Signed gitu ya. Nah, jadi hanya untuk bilangan biner ke desimal atau sebaliknya. Maksudnya bertanda apa? Bertanda itu artinya dia punya tandanya positif atau negatif. Gitu. Jadi kalau bilangan biner, kalau dalam bahasa pemrograman itu misalkan kalian buat tipe datanya apa? Integer, gitu ya, atau real gitu. Kita ngomongin integer dulu, int. int itu dia itu sebenarnya itu sign, gitu ya. Sign int, artinya dia itu kita bisa mengisi tipe data tersebut dengan nilai positif atau negatif. Nah, perbedaan lainnya kalau seandainya kita menuliskan tidak ada tandanya. Kalau di C++ misalkan kita bisa set sebagai unsigned integer. Artinya si itunya apa sih? Si integernya itu hanya positif saja. Tuh. Nah, kalau dalam bentuk bit itu sebenarnya sign itu maksudnya ya ada tandanya. Tandanya itu ada sebuah bit gitu ya, digit bit yang digunakan untuk representasi positif atau negatifnya. Yaitu adalah bit yang paling kiri. Gitu. Jadi kalau seandainya kita ngomongin sign gitu ya, misalkan kita ingin membuat sebuah ini adalah
berjumlah misalkan 4 bit gitu ya. Bit itu berarti ada gitu ya, ada sign gitu ya. Ada unsign gitu ya. Nah, kalau misalkan sign itu berarti dia itu berarti punya ada 4 digit ya. Tetapi ini digit yang terakhir, digit yang paling kiri itu berarti adalah menandakan positif atau negatif. Gitu. Berarti kalau begitu efektifnya dia itu hanya memiliki 3 digit saja yang kita bisa gunakan untuk ini. Kalau gitu berarti kalau saya tanya, kalau 3 digit aja berarti maksimal berapa? 0 sampai berapa kalau 3 digit bit? 3 bit. 0 sampai berapa? 0 sampai 2. Masa 3 digit ya? 3 digit? 2 pangkat 3, 8, 7 ya? Oh, pangkat 2. 3. Bener nggak? Ini 1. Maksimal 3, Pak. Ini bisa tambah 2 gitu ya, 3. Kalau 3 digit berarti 2 pangkat 3. Ya enggak? Kalau dijumlahin semua 2 pangkat 3 berarti 8. Kalau dijumlahin semua berarti ininya itu si 3 digit ini angka yang bisa yang kita mungkin itu ada 0 sampai 7. Betul nggak? Ya nggak sih? Coba kalau saya tanya 111 itu berapa sih? 31. Masa 111? Ini kalau dari desimal itu berapa? 7, Pak. Berarti ya kan 4 tambah 2 tambah 1. 7. Benar ya? Berarti ini untuk sign itu berarti dia angkanya 0 sampai 7. Tetapi harus diperhatikan dia itu ada plus, ada tanda positif atau negatif. Gitu. Artinya kalau positif itu 0, kalau negatif itu 1 gitu ya. Berarti ada 2 state ya. Artinya kalau seandainya si sign ini dia itu angkanya itu berarti dari negatif 7 sampai 7. Gitu. Kalau gitu berapa jumlah itunya berapa? Berapa angka desimal gitu? Dari negatif 7 sampai 7. 15, Pak. 16 bukan? Termasuk 0. Nolnya 1, Pak. 7 tambah 7 tambah 0. 16. Coba Jadi hitung dulu 15 berapa. biji. 15 termasuk 0 atau 16? 15, Pak. Tidak, termasuk 0. 15, Pak. 15, Pak, udah termasuk 0, Pak. Termasuk 0, 16 ya. Termasuk 0 ya. Itu ya. Mungkin saya ini dulu deh. Coba di ini. Nah, ini ya. Berarti ini adalah negatif 7 sampai 7. Ya. Sedangkan kalau unsigned itu berarti dia tetap 4 digit, ya, 4 bit. Tetapi dia tidak ada positif atau negatif. Berarti dia memakai 4 ke 4-4 yang 4 digit itu. Berarti di sini dari 0 sampai 16. Itu. Kalau kalian perhatikan di sini ya, kalau kalian perhatikan keduanya gitu ya. Keduanya memiliki 16 kondisi yang berbeda. Beda. Keduanya masing-masing mau sign atau unsign besarnya 16 gitu ya istilahnya. Tapi range-nya itu berbeda ya. Kalau sign berarti range-nya hanya sampai 7 doang, tetapi ada nilai negatif 7 gitu, sampai negatif 7. Kalau unsign itu berarti 0 sampai 16. Gitu ya perbedaannya ya. Kalau bedanya sign sama unsign itu.
Jadi kalau seandainya, jadi sign integer itu berapa ya besarnya? Gitu ya. Mungkin di sini bisa di sign integer, gitu ya. Sign sama unsigned integer. Gitu ya. Keduanya itu memiliki ukuran yang sama, tetapi perbedaannya adalah range-nya. Kalau sign integer itu sampai angka ini, gitu ya. Itu misalkan, jangan deh, kita ngomonginnya jangan ini, tapi sign integer C++ deh. Yang rada universal ya. Tuh. Integer itu ada 16 bit, gitu. Berarti ukurannya itu sign integer itu kalau 16 itu sampai 32.000. Gitu. Dari minus 32.000 sampai 32.000. Nah, kalau misalnya unsigned berarti 2 kali lipatnya 32.000 itu 64 ribuan ya. Ya, nggak salah ya. Berarti kalau unsigned-nya itu 0 sampai 64.000. Gitu. Walaupun besar ukurannya sama saja, gitu. Cuma perbedaannya ada yang punya status, ada yang tidak. Gitu ya. Itu kalau misalkan nanti untuk mengerti itu apa sih? Itu tergantung kebutuhan kalian ya, gitu ya. Misalkan kalian butuh integer, integer tadi 30 angkanya sampai 32.000 ya. Kalau seandainya kalian butuh angka yang lebih dari 32.000, tetapi positif gitu ya untungnya. Berarti kalian bisa menggunakan unsigned integer. Itu silakan pelajari di kuliah apa ya? ASD kalau nggak salah belajar itu juga. Oke. Semua bit dibalik ditambah 1 bit pada bilangan biner tersebut. Catatan perlebar 1 bit pada masing-masing bilangan untuk penjumlahan 2 bilangan dengan tanda yang sama. Baik positif atau negatif untuk menghindari kesalahan ketika terjadi overflow. Lebih pada masing-masing bilangan penjumlahan. Oh, jadi maksudnya kalau seandainya ada penjumlahan harus diperhatikan kalau sign ya. Sign itu berarti bit paling kirinya harus entah kita copot dulu gitu istilahnya. Lalu baru dijumlahkan atau bagaimana. Lalu selanjutnya tadi kita belajarnya dalam sistem integer. Berarti bilangan bulat ya. Gitu ya. Kalau seandainya floating point bagaimana? Kalau floating point berarti bilangannya itu adalah bilangan real gitu ya. Nah, bilangan real itu gimana ya cara merepresentasikan dalam bentuk biner? Pertama kita lakukan sama gitu ya. Kalikan 2 sampai hasilnya 0 atau berulang gitu ya. Tetapi saat menghitung setelah titik gitu ya. Menghitung jumlah pangkat 2n dari sebelah kanan sebelum titik, kemudian dibagi dengan pangkat tertinggi tepat di titik. Kalau seandainya ini apa sih? Mungkin di pertemuan selanjutnya ya, saya ini masih agak susah menjelaskan yang floating point ini, karena tidak ada contohnya di sini. Di sebelah kanan sebelum di titik, kemudian dibagi dengan pangkat tertinggi, tepat di titik. N kali ke kanan 2 pangkat N. Mungkin kalau nggak salah ini tuh jadi logikanya kan gini ya. Kalau seandainya kita mempunyai awalnya misalkan N, misalkan kita punya digit gitu ya. Ini 2 pangkat 0. Ish, kok 20? 2 pangkat 0 gitu ya. Lalu yang digit ke kiri adalah 2 pangkat 1 gitu ya. Digit ke kiri lagi itu 2 pangkat 2. Dan seterusnya itu berarti digit yang berapa itu adalah 2 pangkat ini apa sih? 2 pangkat 2 kalinya yang atau gimana ya? 2 pangkat N deh gitu ya. Maksudnya setiap ke kiri itu prosesnya itu jadi plus 1 gitu kan ya. Kalau ke kiri itu dia itu selalu plus 1 gitu ya. Nah, kalau ke kanan gitu ya,
itu berarti kalau ke kanan ini logikanya, kalau misalnya ke kiri itu +1, berarti setiap ke kanan itu adalah -1. Berarti di sini sama dengan 2 pangkat -1. Lalu di sini, digit yang sini juga adalah 2 pangkat -2. Kalau gitu saya tanya, matematikanya ya, 2 pangkat -1 itu sama saja seperti apa? 1/2. 2 pangkat -1. 1/2. 1/2, Pak. 2, Pak. Berarti Setengah, Pak. 1/2. Gitu. Atau lebih tepatnya 1/2 pangkat 1. Gitu ya. Kalau 2 pangkat -2 itu sama dengan 1/2 pangkat -2. 2 pangkat 2. Gitu ya. 1/2 pangkat 2. Dan seterusnya. Jadi kalau ini logikanya menghitung jumlah pangkat n dari sebelah kanan gitu ya. Jadi untuk misalkan kita punya berapa? Misalkan saya punya angka 32,9 gitu ya. Berarti kita representasikan dua angka yang sebelum desimalnya, sebelum di depan komanya itu menjadi sebuah angka. Lalu yang di belakang koma itu jadikan bit di sebelah kanannya. Gitu. Gitu ya. Jadi yang tadi 32-nya kita representasikan dulu ke sebelah kiri. Lalu yang angka 9 itu representasikan di sebelah kanan. Gitu. Tapi di sini nggak ada contohnya ya. Jadi agak susah menjelaskan bagaimana. Ya kira-kira seperti itu. Lalu selanjutnya, representasi data teks. Nah, kalau misalkan teks itu, kita tahu bahwa setiap data itu biasanya populernya dalam bentuk byte. Byte itu berarti adalah 8 bit, gitu ya. 8 bit. Nah, satu byte itu tadi bisa menampung berapa? 256 ya? Itu ya. Berarti kalau seandainya kalau dalam teks itu biasanya satu itu apa sih? Satu byte itu terdiri dari 256 ini apa sih? Karakter gitu dalam teks gitu ya. Misalkan contohnya saya tadi coba ini ya, apa sih? Ini misalkan Oke, di sini saya memiliki sebuah ini ya. Saya memiliki sebuah file, kelihatan nggak di sini? Tes, kelihatan ya? Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Tes, gitu ya. Tes ini memiliki sebuah sebuah huruf hanya satu ini saja, E, gitu ya. Sesuai dengan ini ya, katanya kalau E menjadi 1 byte itu berarti 8 bit, gitu. Nah, ini isinya E saja. Nah, kalau seandainya saya lihat di folder ini besarnya adalah 1 bytes. Tuh, sesuai nggak? 1 bytes, benar kan? Ya. Berarti sesuai ya sama ini ya. Tadi harusnya ini kalau representasi dari E itu adalah ini. Entah ini kenapa ada 2 gitu ya. Tapi harusnya ada 8 bit. Nah, kalau seandainya saya 2 gitu ya. Itu harusnya bit ini. Berapa byte? 4 bit ya. 4 byte. Berapa byte harusnya? Kalau tadi satu huruf saja ada 1 byte. Kalau saya tambahkan 2 byte. satu ini 2 byte. R gitu. 2 byte. Kita tes ya. Kita tes lagi. Nah, ini ya bisa dilihat ya, 2 byte ya. Tuh, mungkin bisa saya lihat view details pane. Nah, ini dia, 2 byte tuh berubah. Kalau seandainya saya tambahkan huruf lainnya, save, ini menjadi 4 byte. Itu. Kalau ada spasi, itu menjadi 5 byte. Karena spasi itu tetap sebuah karakter ya. Gitu ya. Nah, ini jadi kenapa TXT itu sangat ini ya, sangat benar-benar yang pure banget gitu istilahnya tuh.
karena benar-benar size-nya itu tergantung sama si ininya, si karakternya, jumlah karakternya gitu. Gitu ya. Kalau seandainya kayak yang ekstensi lain kayak docx gitu misalkan atau PDF itu memiliki data-data lain gitu yang di luar karakternya saja. Kalau teksnya itu hanya pure ininya saja apa sih karakter simbol-simbolnya saja yang di save. Makanya ini 5 digit langsung sini dapat 5 byte. Gitu. Nah, dalam ASCII itu adalah aturan penulisan. Jadi dalam itu tuh ada misalkan huruf A itu gimana si bitnya, si byte-nya itu berapa urutannya kayak gimana. Itu terdiri dari 8 byte. Jadi ada 256 karakter. Nah, di sini karakter 0 sampai 32 merupakan karakter yang tidak dapat dicetak. Maksudnya apa? Kita coba mungkin di sini ASCII table. Kita cancel dulu. Ini kita bisa link GitHub. Nah, di sini adalah contoh dari ASCII gitu ya. Dari tadi katanya adalah si ini apa sih? Dari karakter 0 sampai 31 itu tidak bisa dicetak. Berarti kita bisa pakainya dari 32 sampai 127 dulu gitu ya. Ya misalkan 32 itu space. Lalu ada urutannya ya gitu ya, tanda seru kayak gitu. Terus kalau misalkan huruf itu ada 2 jenis ya, ada yang kapital, ada yang huruf kecil, ada yang lowercase gitu ya. Huruf itu berarti alfabet itu dari posisi 65 sampai 90 gitu ya. Kalau yang kecil 97 sampai 122. Nah, di luar ini juga ada ini lagi apa sih? Ada simbol-simbol lain gitu. Misalkan simbol yang ada titik duanya gitu. Terus ada banyak yang ada E-nya juga ada yang Sunda gitu, istilahnya ada tanda itunya. Terus ada tanda-tanda ini apa sih? Ada tanda Greek, kita Yunani, bahasa Yunani gitu ya. Ada simbol-simbol lainnya. Dan ini ada sebesar 256 gitu. Itu untuk ASCII. Nah, tetapi kenyataannya itu banyak ya jenis-jenis alfabet lain. Nah, ini sebelum saya ngomongin itu, mungkin saya ngomongin ini dulu prosesnya ya. Berarti misalkan kita pakai keyboard, kita menekan keyboard, itu mengirimkan sinyal ke CPU. Nah, CPU ini, jadi setiap keyboard itu sebenarnya memiliki address gitu. Misalkan kita ada kita pakai keyboard itu QWERTY ya. Jadi A itu berarti menuju ke address ASCII yang misalkan ini gitu, kodenya itu adalah seperti ini gitu misalkan. Lalu kalau S itu kodenya seperti ini. Kalau misalkan di sini contohnya Z itu berarti kodenya kalau kita pencet Z itu di keyboard itu sebenarnya sudah diprogram berarti merujuk ke address yang 1011010 gitu ya. Nah, dari sini, dari memori ini, mengambil data dari memori, lalu dikeluarkan, diproses di CPU, dikeluarkan ke output, gitu. Ke output device, yaitu adalah monitor. Keluarlah huruf Z. Jadi gitu caranya memproses data. Teks itu kan salah satu data yang sangat itu ya rendah gitu ya. Bukan kita belum ngomongin kayak suara, kita belum ngomongin kayak gambar gitu. Ini masih teks. Ini adalah konteks teksnya. Nah, lalu ada Unicode juga. Unicode itu adalah bisa dibilang sebuah karakter-karakter yang di luar tadi ASCII itu gitu. Kalau ASCII itu berarti karakter kayak alfabet dan sebagainya gitu. 200 kalau kita zaman sekarang kita pakai Unicode gitu ya. Nah, Unicode itu kalau di sini 16 bit berarti 65.000 karakter itu 2 byte gitu ya. Berarti artinya kalau kita menulis satu karakter di Unicode itu berarti makan memori 2 byte. Kalau yang di sini tadi ada 4 digit ya. Kita anggap 4 digit dulu. 4 karakter maksudnya adalah menggunakan 4 byte. Itu karena menggunakan format ASCII. ASCII saya suka ini dulu. Di sini ada settingannya ya. Di sini nggak ada ya, kalau nggak salah settingan apakah ASCII atau enggak.
Gitu. Mungkin coba saya page set apa ya? Oh ya, di sini nggak ada. Coba saya buka di plus kali. Nggak ada juga ya. Oke, berarti kita anggap aja dulu lah ini. Berarti ini untuk ASCII ini berarti menggunakan ini teksnya ini menggunakan ASCII. Nah, tapi kalau menggunakan Unicode gitu ya, misalkan kita buka ini new tab, berarti ada 65.000 karakter. Nah, Unicode itu seperti apa? Unicode itu ya simbol-simbol lainnya gitu. Misalkan di sini ini ada contoh-contoh ininya ya, apa sih? Simbol-simbol dari ASCII. Tuh, tapi ada lagi yang lain. Misalkan kayak simbol matematika gitu ya, misalkan simbol ini kan simbol biasa gitu ya. Ini kok nggak ngelot ya? Ini nggak ngelot. Nah, ini kayak ini. Itu simbol-simbol bahasa-bahasa yang lain gitu, misalkan bahasa Arab gitu kan, atau bahasa Rusia gitu. Nah, itu masuknya ke Unicode. Oke. Selain dari karakter simbol-simbol dari berbagai macam bahasa, itu di sini banyak ya. Ini ya contoh-contoh. Ini juga ada contoh simbol matematika gitu ya. Lebih besar sama dengan dan sebagainya masuknya ke Unicode gitu. Selain itu juga ada simbol-simbol lainnya yang menandakan lebih spesifik. Misalkan kayak ini apa sih? Kayak ya kayak gini X gitu ya, tanda ini ada payung gitu ya. Ini mengingatkan kalian pada sesuatu nggak kira-kira simbol-simbol itu? Yang kayak gini-gini nih. Ada tanda bola gitu ya. Ada tanda ini tangan, gitu. Ada tanda peace, ada tanda menulis, mengingatkan kalian pada sesuatu nggak? Emoticon, Pak. Emoticon gitu, Pak. Emoticon ya, atau Iya, Pak. emoji ya, gitu ya. Nah itu, jadi zaman dulu itu kita belum tahu ini. Jadi kita kalau misalkan mau yang icon-icon kayak gini, kita pakainya ya ini Unicode ini. Tapi kalau zaman sekarang kan udah mulai ini ya, udah mulai lumrah lah ya untuk emoji. Jadi emoji ini menggantikan icon-icon Unicode seperti ini. Gitu. Dan yang kalian juga harus tahu kalau misalkan kayak kanji Jepang dan Cina itu kan sebenarnya sama ya, cuman beda arti doang kan. Seperti itu kan ada ribuan. Nah, itu juga masuk ke Unicode. Ini juga berapa tuh lihat istilahnya. Gitu. Nah, jadi di sini untuk Unicode ini ada ini ya, karakter-karakternya. Misalkan untuk alfabet itu makanya 8.000 karakter. Untuk simbol-simbol seperti matematika, seperti yang tadi kayak emoji. Tapi emoji itu bukan masuknya Unicode ya, beda lagi sebenarnya. Lalu ada simbol-simbol lainnya, lalu ada Han gitu ya. Kayak Cina, Jepang, Korea itu memakan 40.000 simbol. Itu istilahnya. Ya, dan ada perluasan lagi jadi 4.000 juga. Lalu terakhir ada definisi pengguna. Mungkin definisi pengguna di sini saya kurang ini juga baru lihat juga mungkin ada yang lebih spesifikkan gitu ya istilahnya. Gitu. Jadi ini adalah YouTube Unicode. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan?
Oke, kalau tidak ada pertanyaan, maka saya mungkin bisa akhiri pertemuan hari ini. Saya dulu. Oke, terima kasih ya untuk karena sudah mengikuti perkuliahan hari ini. Mohon maaf jika saya masih ada salah kata atau mungkin agak susah menjelaskan karena saya juga rada kurang fit. Itu. Jadi kita ketemu lagi di minggu depan di hari dan waktu yang sama. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Pak. Terima kasih, Pak.